Halo, welcome back to my channel Mustika Sari. Jadi teman-teman, aku udah sering banget dapat pertanyaan, Kak, apa iya jualanku di marketplace bakalan laku? Sedangkan pesaingku pasang harga yang lebih murah. Apalagi nih dropshipper pemula sering banget nanya, Kak, aku nih jualan di Shopee, lah supplierku jualan di sana juga. Harga kita beda jauh, apa iya ada yang mau beli di aku? Tenang, di sini aku akan share ke kalian gimana cara mengatasi persaingan harga di marketplace, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun marketplace yang lainnya. Jadi di sini aku akan share 5 cara, dan 5 cara ini saling berkaitan. Jadi kita nggak boleh milih salah satunya aja, harus 5-5-nya kita lakukan. Jadi pastikan kalian ambil posisi yang tenang dan siapkan catatan agar kalian nggak lupa. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan klik subscribe dulu di bawah ini. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tipsnya, mari kita benerin dulu mindset bareng-bareng. Jadi kita harus menyadari dan menerima bahwa setiap ada pasar, pasti ada yang namanya persaingan harga. Jadi kita nggak boleh pesimis duluan kayak, waduh ada si dia nih yang tukang ngehancurin harga, pasti nggak laku nih jualanku di marketplace. Kalian pindah ke marketplace manapun bakalan sama, pasti ada pesaingnya. Justru kita harus fokus gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan tanpa harus banting-banting harga. Nah, gimana caranya? Cara yang pertama adalah optimasi judul produk. Jadi, buatlah judul produk yang mengandung kata kunci yang berbeda dengan judul supplier atau saingan kita. Misalnya, tas ini. Di supplier judulnya tas import fashion selempang 5235. Kalau kita mau jual produk ini, kita nggak boleh sekedar copy paste doang judul dari supplier. Karena kalau kita tiru plug, maka produk kita akan bersaing dengan supplier di kata kunci yang sama. Jadi misalkan ada orang yang mengetikkan tas import fashion, maka produk kita dan produk supplier bisa dua-duanya muncul, dan tentu saja orang akan memilih produk supplier karena produk supplier lebih murah. Jadi kita harus menggunakan kata kunci yang lain. Jadi di tas ini nih, ini kan tas yang tujuannya untuk nyimpen HP ya, ukurannya nggak terlalu besar. Jadi kita bisa buat judulnya misalnya tas HP import, atau tas handphone wanita, atau tas sling bag mini wanita import. Misalnya seperti itu. Jadi kita main di kata kunci yang berbeda dengan supplier. Karena nggak mungkin setiap orang yang tertarik dengan produk ini, dia nyarinya tas import fashion. Pasti ada juga yang mengetikkan tas HP import atau tas handphone wanita. Nah, untuk customer yang mengetikkan tas HP import atau tas handphone wanita ini, maka produk kalian bisa muncul dan bisa diorder oleh customer tanpa dia merasa bahwa produk kita kemahalan karena dia nggak menemukan produksi supplier. Mungkin ini kedengarannya sepele ya teman-teman, cuma ngubah judul produk doang, mudah banget kan? Tapi kenyataannya seperti itu. Di tokoku sendiri, sering banget kejadian supplier upload produk baru nih di marketplace. Aku upload juga dong produk si supplier di tokoku di marketplace yang sama. Aku ubah judulnya, aku main kata kunci yang berbeda dengan judul supplier. Aku belum sempat untuk optimasi yang lainnya, beneran cuma ngubah judulnya doang. Nah, aku cek sebulan kemudian sampai saat ini, ternyata penjualanku jauh lebih banyak dibandingkan di supplier untuk produk tersebut. Padahal tentu saja karena aku sebagai dropshipper, hargaku lebih mahal dibandingkan supplier. Ada satu produk di supplierku itu harganya 99.000 dan aku jual di tokoku 139.000. Aku ambil profitnya 40.000. Dan beneran cuma main di kata kunci yang berbeda, penjualanku justru lebih banyak dibandingkan supplier di marketplace yang sama untuk produk tersebut.
Jadi trik kata kunci di judul ini beneran work banget teman-teman. Kalian wajib banget coba. Cara yang kedua adalah optimasi foto produk. Jadi pastikan foto produk kalian berbeda dengan foto produk supplier. Paling tidak untuk foto utamanya, yaitu foto yang tampil paling awal di halaman pencarian barang. Kalau kita nggak bisa mendatangkan produk supplier untuk kita foto ulang agar lebih menarik, it's okay. Aku pun sendiri jarang mendatangkan produk supplier untuk aku foto ulang. Nah, kita bisa mengedit foto-foto supplier agar terlihat lebih menarik dan berbeda dengan foto produk supplier. Nah, kalau kalian mager banget, setidaknya kalian lihat-lihat foto dari supplier, karena biasanya pasti lebih dari satu foto kan untuk satu produk. Nah, kalian lihat, kalian pilih salah satu untuk kalian jadikan foto utama. Misalkan produk tas ini, di supplier foto utamanya adalah tas yang berwarna pink. Nah, kita bisa melihat koleksi foto-fotonya yang lain, kita geser-geser. Nah, kita bisa pilih salah satu yang paling menarik. Misalnya, tas yang dipegang oleh model ini sebagai foto utama di produk kita. Intinya, foto utama kita nggak boleh sama dengan foto utama si supplier. By the way teman-teman, aku punya pengalaman menarik terkait foto produk ini yang membuat aku makin sadar bahwa foto produk beneran penting saat berjualan online. Jadi aku ada jual produk pakaian pria dari supplier. Anggaplah supplier tersebut bernama supplier 1. Nah, ada satu produk dari supplier ini yang winning di tokoku. Setiap hari ada penjualan. Bahkan banyak customerku yang repeat order atau order lagi produk yang sama dengan warna yang berbeda. Nah, suatu hari stok di supplierku ini tinggal sedikit karena di dia pun penjualannya juga ramai. Kemudian aku ketemu satu toko, dia menjual baju yang modelnya sama plot dengan di supplierku. Harganya lebih murah 10.000. Tapi foto produknya dia biasa aja, nggak semenarik di supplierku. Beda jauh lah pokoknya. Kemudian aku cek deskripsinya. Nah, bahannya itu sama, ukurannya juga sama. Dan di toko ini penjualannya belum terlalu ramai dan stok warnanya masih lengkap. Nah, aku kepikiran dong untuk mengambil dari supplier ini, tapi aku masih ragu apa beneran kualitasnya sama dengan si supplier 1 tadi. Karena penasaran, aku datengin produk dari supplier 1 dan produk dari toko yang aku temukan ini kita sebut dengan supplier 2 ke alamat rumahku. Dan ternyata 100% sama, dari model sampai bahannya itu sama. Jadi akhirnya untuk produk winning ini aku juga bekerja sama dengan si supplier 2 ini. Mungkin si supplier 1 ini khusus untuk barang tersebut dia ngambil ke supplier 2 atau gimana, aku juga kurang ngerti. Tapi sampai sekarang aku tetap bekerja sama dengan kedua supplier tersebut karena ada juga beberapa barang dari supplier 1 yang tetap laris di tokoku. Dari kejadian ini aku menyadari betapa pentingnya foto produk dalam berjualan online. Karena kita aja yang sebagai penjual online nih, yang pasti ingin harga yang termurah ya kan, bisa aja salah pilih. Nggak salah pilih sih, bisa aja kita mendapatkan harga yang bukan termurah karena sudah tertarik pada foto suatu produk. Apalagi customer yang dia belanja untuk dia pakai sendiri, pasti dia bakalan tertarik order kalau foto suatu produk itu menarik. Cara ketiga, setelah kita optimasi judul dan foto produk, kita optimasi deskripsinya. Pastikan kita menuliskan deskripsi yang jelas. Jangan sampai pembeli nggak jadi order ke toko kalian, bukan karena harga kalian kemahalan, tapi karena deskripsi kalian nggak jelas. Akhirnya dia cari toko yang lain, ketemu toko supplier kalian, nggak bakalan balik dia. Bahkan kalian bisa menambahkan deskripsi dari supplier, misalkan deskripsi dari supplier kalian itu kurang lengkap atau kurang jelas. Nah, contohnya seperti ini. Di tas ini, kalian lihat, deskripsi dari supplier sangat singkat.
high quality 100%, bahan PU, 1 kg bisa muat 4 PCS, ukuran, kemudian beratnya 325 gram. Nah, kalian bisa perbagus deskripsinya seperti ini. Nah, halo Kak, selamat datang di Pusat Tas Cantik. Misalkan nama tokonya Pusat Tas Cantik. Kakak suka bergaya simple namun elegan. Tas ini cocok banget buat kakak karena memberikan look yang simple, mewah, dan elegan. Tas cantik ini terbuat dari bahan high quality PU, yaitu bahan dengan karakteristik lebih awet ketimbang kulit sintetis lain, tahan terhadap gesekan, bla bla bla. Tas ini berukuran 21 x 14 x 9 cm, ukuran yang pas sebagai tas yang bisa dibawa di segala acara, bla 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 bla. Beratnya 325 gram, 1 kilo, muat 4 PCS. Nah, kalau seperti ini jauh lebih meyakinkan dan menarik kan? Kemudian cara yang keempat adalah fast response. Jadi ketika kita berjualan online, kita bakalan ketemu tipe pembeli yang berbeda-beda. Ada yang nggak pakai nanya, dia langsung order. Ada juga banyak yang nanya dulu, seperti barangnya ready, bisa dikirim kapan, ada warna apa aja, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dan itu wajar. Nah, kalian harus menjawab chat atau pertanyaan dari si calon pembeli ini dengan fast response. Jangan sampai kita abaikan pembeli sehingga pembeli cari toko yang lain kalau kita kelamaan balas chatnya. Jadi setidaknya kalian harus mengaktifkan balasan chat otomatis di toko kalian. Balasan chat otomatis ini adalah balasan chat yang otomatis langsung terkirim setelah pembeli chat ke toko kalian. Jadi ini semacam auto replay, dijawab oleh mesin, tapi jawabannya itu kita yang ngatur. Nah, untuk membuat balasan chat otomatis ini, aku sudah bikinin tutorialnya, kalian bisa cek ya di channelku nanti. Cara yang kelima, ramaikan toko kalian dengan diskon-diskon. Misalnya di Shopee ada diskon ikuti toko, voucher diskon, paket hemat, dan sebagainya. Kalian nggak perlu pasang nominal diskonnya itu gede-gede kok. Yang penting toko kalian terlihat ramai diskonnya. Sehingga pembeli udah nggak sempet mikir buat cari harga yang lebih murah karena dia udah tertarik melihat toko kalian yang banyak diskonnya. Nah, untuk tutorial cara membuat voucher diskon, aku udah bikin videonya. Kalian bisa cek di channel aku. Oke teman-teman, itu dia sharing aku tentang gimana caranya mendapatkan cuan di tengah persaingan harga di marketplace. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, atau kalian mau request untuk video selanjutnya aku bahas tentang apa, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah ini. Dan aku ingetin bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!